Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita ta'zimi dan sama-sama kita berharap keberkahan ilmu dari beliau, yaitu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Semoga beliau selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu Muhammad Firdaus dan saudari Winda Herlianti, diamanahkan ingin membahas tentang ikhlas dalam beramal. Nah, nanti setelah sedikit ada pemaparan tentang ikhlas dalam beramal, dilanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Manusia, ya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban berarti sesuatu yang diharuskan kita kerjakan, tidak boleh tidak, itu namanya juga kewajiban, yaitu kewajiban beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, juz 27, surah ke-51 dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seseorang hamba jika ibadah yang kita lakukan tersebut tidak dilakukan dengan ikhlas. Nah, berarti ikhlas ini salah satu hal yang sangat penting ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah. Kenapa? Karena ikhlas adalah merupakan ruhnya ibadah. Nah, berarti ruh sesuatu yang sangat penting. Tanpa dengan ikhlas, setiap ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia belaka ataupun tidak berguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi ikhlas. Mungkin dari rekan-rekan bertanya, kenapa setiap beramal itu harus ikhlas, dan ikhlas? Nah, jadi ikhlas itu kalau menurut saya itu tak bercampur, alias sudah mengalami pemurnian. Nah, tidak ada lagi hasrat untuk mengharapkan balasan, imbalan dari setiap perbuatan yang dilakukan. Semuanya itu dilakukan atas dasar kesadaran, ketakwaan kepada Allah saja. Kalau kita ingin melakukan sesuatu pujian, misalnya tepuk tangan, sanjungan, penghargaan dari manusia, itu belum lagi mengalami pemurnian, atau bahasa kasarnya itu disebut dengan tidak ikhlas dalam beramal. Kalau kita tadi beramal mengharapkan pujian, misalnya mengharapkan sanjungan, mengharapkan tepuk tangan, nah, berarti itu sudah tergolong ke dalam tidak ikhlas, karena itu tujuan ibadah itu bercabang-cabang. Nah, tidak terfokus hanya kepada Allah saja. Jadi
ketika kita ingin beramal, hilangkanlah semua jenis campuran yang mengotori perbuatan kita, seperti ingin balasan, ingin imbalan dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, amalan ibadah yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keikhlasan kita yang kita lakukan. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, lakukanlah amalan hanya untuk menjunjung tinggi perintah Allah, bukan yang lain. Karena keikhlasan itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Nah, jadi kita tuh sia-sia gitu beramal jika masih mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan. Ketika kita ingin menolong orang, misalnya kita ingin dipuji orang supaya kita baik, jangan seperti itu tidak bagus itu namanya. Berarti kita tuh menolong seseorang itu ingin mendapatkan imbalan, yaitu imbalannya apa? Ingin dipuji. Nah, itu sudah salah satu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Bahwa kita harus yakin setiap perbuatan yang kita lakukan adalah merupakan adanya bantuan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita dapat melaksanakan suatu pekerjaan, sekecil apapun pekerjaan itu. Nah, karena kita yakin tidak ada mempunyai kemampuan, kita yakin kita ini tidak ada punya kemampuan apa-apa gitu tanpa kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan diberikannya oleh pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada secuil yang rekan-rekan mahasiswa bisa ambil dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita langsung menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa tentang ikhlas beramal. Yang kedua itu yang pertama ya, dari Rudi Hermawan. Nah, dia bertanya, hal apa saja yang membuat amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya banyak yang membuat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beramal tanpa ilmu. Nah, beramal tanpa ilmu ya. Misalnya orang sholat nih, dia tak berilmu, ketika ada nyamuk dia garu-garu terus melebihi dari 3 kali. Nah, di situ kan sudah batal sholatnya karena dia tidak tahu gitu. Nah, jadi kita sebelum beribadah itu kita harus tahu tata caranya bagaimana, begini itu bagaimana, apakah batal atau tidak. Nah, yang kedua, durhaka kepada orang tua. Nah, karena orang tua itu ialah salah satu mutiara yang sangat berharga bagi kita. Jadi ketika ada orang tua kita masih, berbaktilah kepada orang tua sebakti-baktinya mungkin. Jangan pernah menyakiti hati orang tua dengan perbuatan kita. Yang ketiga itu riya. Nah, riya ini ingin dipuji. Ketika ingin melakukan perbuatan, ingin melakukan amal soleh, itu kita tuh tujuannya lain. Tujuannya tuh lain dari ketentuan gitu. Nah, misalnya kita ingin melakukan sumbangan, tetapi tujuannya tuh lain kepada Allah. Tujuannya tuh ingin dipuji, ingin mendapat pujian dari manusia. Nah, ini salah satu juga yang membuat amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat itu tidak ikhlas. Nah, ini termasuk dari pembahasan tadi, bahwa setiap amal yang kita lakukan itu harus dengan ikhlas, itu murni, tertuju hanya kepada Allah, bukan dengan yang lain, tanpa mengharapkan yang lain. Nah, pertanyaan kedua yaitu dari saudari Zahratun Nisa. Yang pertanyaannya, beliau bertanya, apa itu ikhlas beramal? Nah, dan berikan dalilnya. Nah, beliau ini minta dalil. Nah, ikhlas artinya tulus atau murni. Nah, berarti tanpa campuran orang lain atau bersih, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal, perbuatan atau pekerjaan yang disertai niat dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ikhlas beramal itu merupakan ketulusan hati seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan akal, ilmu, kesadaran, dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa mengharap yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 162 juz 8 surah ke-6 dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini sering kita baca. La syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu muslim ya, berserah diri kepada Allah. Yang ketiga itu ada pertanyaan dari saudari Indri Sintia. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah orang yang beramal nih namun selalu diupdate di media sosial? Nah, misalnya nih, alhamdulillah saya sudah bisa sholat di Masjidil Haram. Nah, itu bagaimana? Kata dia tadi. Nah, jadi semua itu tergantung di niat dan tujuan postingan itu. Nah, jika seseorang tadi ataupun jika dia memposting sesuatu amal hanya untuk riya atau mencari popularitas, ingin dikatakan alim, itu tidak termasuk dalam ikhlas beramal. Artinya setiap amalnya itu sia-sia gitu. Nah, jika niatnya tadi ingin dipuji, ingin diketahui orang, nah, itu tidak bagus, itu seperti itu sudah termasuk kategori riya gitu dah. Namun jika dia memposting suatu amal kebaikan nih dengan tujuan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah tanpa mengharapkan pujian, nah, dan dia memposting ini dengan tujuan mengajak kepada kebaikan, membangkitkan spirit kebaikan, itu tidak apa-apa. Yang seperti itu juga disebutkan dengan tahaddus bin ni'mah. Nah, tahaddus bin ni'mah tadi ya, kita memperlihatkan sesuatu kebaikan ini, tapi benar-benar niatnya itu hanya untuk Allah. Ketika kita memperlihatkan kepada orang lain, itu kita tidak ada mengharapkan pujian gitu. Nah, kita mengharapkan supaya orang lain itu bisa seperti kita juga mengikuti apa yang kita lakukan itu. Nah, jadi itu dinamakan tahaddus bin ni'mah. Wal amalu shalihu ya'maluhur rajulu fayuhaddasu bihi ikhwanahu min ahlil siqatihi liyastanna bihi wa ya'malu mislu, yaitu sebuah amal yang dilakukan seseorang kemudian ia menceritakannya terhadap saudaranya yang dipercaya dengan tujuan agar ia mampu meniru
dan melakukan hal serupa, artinya hal yang sama. Dan firman Allah dalam Al-Quran juga surah Ad-Duha ayat 11 juz 30, insyaallah juz 30 ya. Wa amma bi ni'mati, bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebutkan. Nah, jadi semua itu tergantung hati dan niat kita. Jika kita beramal nih, kita nampakkan dengan tujuan supaya orang lain mengikuti apa yang kita lakukan, bagus. Namun jika kita beramal kita sembunyikan, itu juga lebih bagus gitu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271 juz 3, surah kedua dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu bagus atau baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada fakir, orang fakir ya, maka itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ketika kita bersedekah, misalnya nih, kita nampakkan kepada orang dengan niat supaya orang-orang di sekitar bisa juga mengikuti seperti kita. Nah, itu bagus, tidak apa-apa. Namun ketika kita beramal, kita sembunyikan, itu juga lebih bagus gitu. Nah, jadi semua itu tergantung di niat kita lah. Karena ikhlas ini diletaknya tuh di hati gitu. Nah, kita terkadang bisa melihat orang, saya ikhlas kok beramal, tapi kita tidak tahu di dalamnya macam mana. Nah, jadi ikhlas ini memang termasuk kategori yang sulit. Nah, mungkin hanya itu. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu saudara Eko Gunawan ya. Kenapa setiap beramal harus dilandasi dengan ikhlas? Nah, beliau ini bertanya, kenapa katanya setiap beramal tuh harus ikhlas dalam beramal. Nah, yang pertama itu karena ikhlas itu merupakan syarat amal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sama juga dengan pertanyaan saudara Rudi tadi ya. Yang kedua, karena ikhlas itu pondasi kesuksesan dunia dan akhirat. Ikhlas itu diumpamakan laksana ruh bagi jasad, sehingga amal tanpa ikhlas itu ibarat jasad yang mati tanpa roh di dalamnya. Nah, jadi ikhlas ini memang termasuk kategori yang sulit gitu. Nah, namun kita harus berusaha beramal tanpa mengharapkan imbalan dari orang-orang lain, hanya terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang selanjutnya pertanyaan dari saudara Saimullah, bagaimanakah jika memberi sesuatu terus diungkit-ungkit pemberiannya tersebut, bisakah dikatakan ikhlas? Ini pertanyaannya ini luar biasa ini. Misalnya kita bersedekah nih, kita ungkit-ungkit lagi gitu. Nah, misalnya aku tadi bersedekah di masjid itu ketika sholat Jumat sekian banyak, payahlah aku banyaknya, kau cuma 5.000 misalnya. Nah, diungkit-ungkitnya. Nah, jadi yang seperti itu tentu tidak bisa dikatakan ikhlas. Sebab salah satu tanda orang ikhlas itu merupakan amalan yang ia lakukan, ia tidak mau mengungkit-ngungkitnya lagi.
Nah, ciri-ciri orang ikhlas itu dia tidak mau lagi mengungkit amal-amalnya tadi tuh, yang dia lakukan tadi tuh, dia tidak mau mengungkitnya, dia cuma diam. Nah, seperti ketika ia telah memberikan sedekah atau bantuan terhadap orang lain, ia tidak mengungkit-ungkitnya lagi agar amalan yang dia lakukan tak sirna gara-gara almanu. Nah, almanu ya, kalau dalam bahasa Arabnya tuh apa almanu itu, menyebut kembali amalan yang telah dikerjakan atau diberikan kepada orang lain. Nah, jadi ketika orang ikhlas tuh dia tidak menyebutkan amalan-amalan yang telah ia lakukan tadi. Kalau ia menyebutkan itu namanya riya, namanya sedikit masuk ke dalam riya ya, ingin dipuji orang lain gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Sahrudin, bagaimana seseorang bisa dikatakan ikhlas dalam beramal? Nah, ini beliau ini mengarah kepada ciri-ciri lah gitu. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu menurut saya yaitu niatnya murni, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu murni tadi ya, tidak ada mengharap yang lain, tidak ada mengharap pujian, tidak ada mengharap popularitas, tidak ada mengharap sanjungan. Artinya murni hanya kepada Allah saja gitu. Nah, yang kedua, ketika dia dipuji atau dihina, sikapnya sama saja. Misalnya nih, dia dipuji, wah banyaknya kau nyumbang tadi, nah, biasa-biasa be gitu. Nah, tak ada lah gitu kayak berubah. Nah, itu salah satunya ya. Yang ketiga itu merupakan amalan yang ia lakukan, melupakan. Nah, dia itu melupakan amalan yang dia lakukan, dalam artian tidak mengungkit-ngungkitnya lagi, ataupun tadi disebut dengan almanu ya, pemberian yang telah ia berikan kepada orang lain. Jadi dia tuh melupakan amalan yang dia telah lakukan tadi kepada orang lain tersebut. Nah, itu insya Allah bisa lah dikatakan ikhlas dalam beramal. Yang ketujuh itu ada pertanyaan dari saudari Lisa Arianti. Yang pertanyaannya, bagaimana cara agar kita itu bisa kecanduan dalam beramal soleh dan ikhlas? Wah, ini orang kadang banyak kecanduan merokok. Ini Lisa pertanyaannya, bagaimana kata dia supaya tuh kita candu dalam beramal tuh. Setan tuh takkan tinggal diam, dia akan senantiasa menggoda kita nih untuk merusak amal soleh kita. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan agar kita kecanduan dalam beramal soleh dengan ikhlas. Yang pertama itu banyak berdoa, di antaranya yang dapat menolong kita untuk ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh banyak-banyak berdoa kepada Allah, misalnya, ya Allah, mudah-mudahan aku ini mudah sekali beramal nih, tanpa sedikit pun ada mengharapkan dari yang lain. Aku ikhlas kepadamu ya Allah. Nah, banyak-banyak berdoa karena semua itu datangnya dari Allah gitu. Nah, yang kedua itu menyembunyikan amal kebaikan. Maksudnya begini, perbuatan tersebut adalah amalan perbuatan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain. Nah, berarti tanpa diketahui orang lain. Nah, itu salah satu yang bisa membuat kita tuh ikhlas dalam beramal. Karena kalau kita beramal tanpa diketahui orang lain, itu kan tidak ada pendorong gitu. Nah, berarti itu sudah dorongan dari hati sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu takut amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya kita merasa takut amalan ibadah kita tuh tidak diterima oleh Allah, jadi kita itu berusaha semaksimal mungkin supaya itu kita tuh candu gitu. Nah, karena kita merasa amal kita ini masih kurang gitu, nah, untuk menghadapi kehidupan nantinya, yaitu di alam kubur, alam barzakh, nanti pada mahsyar. Jadi kita tuh merasa kurang. Jadi ketika kita beramal itu hanya terfokus
tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa ada yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Umi Kalsum. Jelaskan bagaimana konsep ikhlas beramal dalam perspektif. Nah, perspektif ini bisa diartikan pendapat dalam Islam gitu. Nah, arti ikhlas tuh kalau dalam agama Islam tuh macam mana? Nah, kalau secara bahasa, ikhlas tuh bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran itu, sedangkan secara istilah niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Nah, jadi kan tadi itu di awal tadi di pemaparan tadi sudah dijelaskan bahwa ikhlas itu murni semuanya, murni tanpa ada kotoran sedikit pun, tanpa ada kotoran di dalamnya itu sedikit pun. Seperti kotorannya itu seperti ingin dipuji, mencari popularitas. Itu sudah termasuk kotoran-kotoran yang bisa meruntuhkan amal-amal kita tadi. Yang 9, apakah hukumnya orang yang beramal selalu dipamerkan? Ini tadi sudah dijawab ya, sama dengan pertanyaan Indri Cynthia tadi. Semua itu tergantung di niat kita, di hati kita. Jadi bagaimana jika niat kita memang ingin dipuji supaya orang lain tahu bahwa kita ini yang beramal soleh, itu tidak bagus. Namun jika kita beramal orang lain tahu, namun tujuan kita itu supaya orang lain itu bisa beramal seperti kita juga, itu tidak apa-apa. Ini hampir sama pertanyaan ini dengan Indri Cynthia tadi. Yang terakhir dari saudari Irma Apriani. Apa-apa saja yang membuat seseorang itu sulit untuk ikhlas dalam beramal. Artinya tuh kita tuh susah gitu. Nah, ikhlas itu susah. Ikhlas itu mudah diucapkan. Memang mudah sih diucapkan, gampang ditulis. Sederhana dibicarakan. Tapi amat sukar untuk dikerjakan. Padahal ikhlas itu merupakan salah satu antara dua kunci diterimanya amal ibadah kita. Artinya ikhlas itu merupakan salah satu kunci supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang membuat sulit untuk kita ikhlas itu menurut saya yang pertama itu nafsu. Sebab nafsu itu tidak pernah menyediakan tempat untuknya. Untuknya apa? Untuk kita ikhlas tadi. Sebab nafsu itu dilatih oleh setan terlaknat. Nafsu itu juga menguasai seorang hamba lainnya, bisa mengalahkan akal sehat sehingga membutakan hati kita. Yang kedua, yang membuat kita sulit dan ikhlas untuk beramal itu karena sebagian manusia itu suka akan pujian. Memang sulit ini memang ikhlas ini memang sulit gitu dilakukan. Terkadang itu tuh lebih suka pujian daripada duit. Padahal pujian ini belum tentu juga betul gitu. Yang ketiga yaitu tamak terhadap dunia, yaitu suka banget sama dunia. Artinya suka gitu sama dunia tuh. Berarti itu termasuk dengan hubbud dunia. Alhamdulillah 10 pertanyaan sudah saya jawab. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Winda Herlianti. Kepada beliau saya persilahkan.
rusak atau tidaknya, yang pasti apapun yang kita ikutkan niat karena Allah, maka pahala diperoleh untuk bersedekah itu. Mulailah hal yang terkecil namun sering dilakukan, maka lama-lama akan terbiasa. Bagaimana cara kita mengikhlaskan sesuatu yang sangat berharga bagi kita, dan bagaimana caranya agar sesuatu yang kita lepaskan ikhlas karena Allah. Sesungguhnya apa yang kita miliki itu bukanlah milik kita sepenuhnya, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ingat hal itu dan banyak-banyak bersabar. Enggan beramal karena niat belum kunjung ikhlas. Bagaimana motivasi menurut pemateri mengenai hal ini? Menurut saya, beramal itu kan sesuatu yang baik. Jika tidak langsung dalam sesuatu yang besar, mulailah dan membiasakan diri dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Islam tidak menyukai orang yang berlebihan dalam beramal. Contohnya dalam duniawi, apakah ikhlas dalam beramal yang berlebihan diperbolehkan di dalam Islam? Menurut saya, kita dilarang keras bersikap berlebihan, utamanya dalam beragama. Berlebihan dalam perkataan dunia bisa jadi efeknya akan langsung terasa. Begitu juga berlebihan dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, Allah menghalalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Ataupun jangan kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah berikan." Apakah boleh ikhlas belakangan saat beramal? Terkadang hati sedikit tidak rela, tapi ketika disadarkan atau ada yang menasehati, akhirnya kita ikhlas. Percuma saja beramal kalau tidak ikhlas. Biar sedikit-sedikit beramal, yang penting kita ikhlas. Beramalnya kalau kita sadar ada yang menasihati kita, itu lebih bagus. Jadi amal kita tidak sia-sia dalam menjalankannya. Bagaimana kita menjaga agar selalu ikhlas dalam beramal yang terkadang sulit untuk menjalankan? Yang pertama tuh, pastikan tidak melakukan ikhlas beramal karena ingin dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Fokus meraih ridha Allah, menguasakan kualitas ikhlas dalam beramal. Pandanglah selalu kekurangan diri saat ikhlas beramal. Memandang ikhlas dalam beramal adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuatan dan kelebihan kita. Apa hubungan amal dan ikhlas dalam memaksimalkan ibadah? Hubungannya tuh pentingnya amal hati telah kita ketahui bahwa pengertian iman menurut Ahlus Sunnah adalah keyakinan dengan hati, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan seluruh anggota badan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Perlu diketahui bahwa ikhlas adalah perkara terpenting dalam amalan hati, dan hal tersebut sangat erat hubungan dengan pengertian iman. Ikhlas dalam beramal yaitu semata-mata karena Allah, dan yang sering
oleh para ulama ahli tauhid, suluk, perilaku, dan akhlak yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain atau ibadah dengan kebiasaan. Bagaimana hubungan hati yang ikhlas dengan ibadah dan amal-amal kita? Ketika hati yang ikhlas dalam beramal, otomatis itu adalah salah satu syarat bahwa amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah melakukannya dari hati yang ikhlas. Kenapa ikhlas beramal dijadikan logo madrasah? Kita ketahui dulu, madrasah itu kan di bawah naungan kemenangan. Jadi logo yang dimasukkan itu sama dengan logo kemenangan, yaitu ikhlas beramal. Contohnya pada sekolah SMA, dia mengikuti dari dinas pendidikan pun untuk logo. Apa faktor pendorong dan penghambat seorang ikhlas dalam beramal? Yang pertama tuh banyak-banyaklah kita berdoa. Yang kedua, menyempurnakan amal. Yang ketiga, melihat amal orang saleh yang berada di atas kita. Khawatir amal kita tidak diterima, tidak dipengaruhi perkataan manusia atas amalnya yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.